فيه شهر المبارك وعباده وشهر الصيام وشهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat shaimin shaimat yang berbahagia. Barangkali tak terasa sudah sekian hari kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, baik yang wajib, yang sunnah, mubah dan lain sebagainya. Kemudian tinggal beberapa hari lagi kita akan melewati bulan Ramadan pada tahun ini. Tentunya ada yang bisa kita ambil hikmah dari sekian kali dan sekian tahun Allah masih panjangkan umur kita bertemu di bulan Ramadan. Luar biasa ini. Allah masih tetapkan panjang umur kita. Pada tahun yang lalu juga saya mengisi di sini, kita berdoa sama-sama, ya Allah panjangkan umur kami bertemu di Ramadan yang akan datang. Kita ketemu Ramadan sekarang. Makanya kita berdoa lagi, ya Allah panjangkan umur kami bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Dari sekian kali kita bertemu di bulan Ramadan, ini pertanyaan buat kita sekarang barangkali, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu tahun itu di dunia ini dengan 12 bulan? Dari 12 bulan itu ada satu bulan di mana bulan itu Allah berkahi seluruh makhluk. Apakah makhluk itu beriman atau tidak? Apakah makhluk itu percaya atau tidak? Tapi Allah sudah berkahi makhluk itu. Lebih-lebih makhluk yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa sih bulan Ramadan itu dari 12 bulan, satu bulan Ramadan itu VIP khusus untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna Rajab syahrun." Kata Nabi, bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan kata. Wa Ramadhan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umat. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad belum pernah memberikan, nggak ada sejarahnya, dan saya belum pernah ketemu sekian puluh tahun.
Itu misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu memberikan satu bulan khusus untuk dirinya, keluarganya, beserta umatnya puasa di bulan 12 bulan itu. Luar biasa. Makanya Nabi-Nabi terdahulu itu, sebelum Nabi Muhammad pada ini, terutama Nabi Musa alaihissalam, dia berkenan agar supaya Allah berikan satu bulan kepada umatnya. Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Kenapa sih Allah wajibkan puasa kepada Nabi Adam, Allah wajibkan puasa kepada Nabi Ibrahim, Allah wajibkan puasa kepada Nabi Nuh, Allah wajibkan puasa kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu puasanya ya, ada kan puasa Nabi Daud 1 tahun itu 6 bulan puasa, 1 hari tidak, besok puasa gitu. Nabi Yusuf pun alaihissalam demikian. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditanya, kenapa kau berpuasa ya Nabi Yusuf? Karena beliau itu seorang bendahara atau apa namanya, menteri keuangan gitu kan. Di Mesir itu boleh hartanya, makan apa dia mau, tapi dia berpuasa. Ketika ditanya Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa kau berpuasa begitu? Padahal enak hidup, mau makan apa segala macam ada. Nabi Yusuf menjawab, aku peduli kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lapar. Allah wajibkan puasa kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Sebab ini akan memberikan manfaat, efek dahsyat kepada manusia. Firman Allah Taala jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bahasa kita gampang ini, hei orang-orang yang percaya, kutiba alaikum syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena kutiba alal ladzina min qablikum. Dan Allah juga mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum ya, sampai Nabi Adam puasa diwajibkan. Endingnya, dasarnya itu la'allakum tattaqun, agar seluruh manusia itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan berbagai macam makhluk yang ada di dunia ini. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis dan setan, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya makhluk itu. Dari sekian makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam dunia ini, yang paling sempurna adalah manusia. Yang lain tidak sempurna. Malaikat tidak sempurna. Iblis, setan pun demikian. Binatang apalagi tidak sempurna. Karena Allah ciptakan manusia saking sempurnanya, makanya manusia Allah ciptakan, Allah bekali di dalam dirinya itu berbagai macam sifat, tingkah laku, keinginan dan sebagainya. Saya mau tanya, pernah dengar alam ini rusak oleh tangan-tangan para malaikat, iblis dan setan? Kali jin ngamuk di JPG, masjid Gajah Kaca, hotel Gajah Kaca,
Wah, Bali sono, Bali sini, timur sono, timur sini, jadi banjir segala. Itu semua tangan-tangan manusia, keinginan manusia. Hancurnya alam, hancurnya lautan, daratan, seluruh hancur tata sosial, budaya, ekonomi, politik, segala macam. Itu oleh manusia. Apalagi sekarang, geopolitik yang ada di Timur Tengah diacak-acak semua. Pernah dengar? Atau kabar berita dari CNN segala macam, wah malaikat nahu di Timur Tengah. Jadi para iblis setan nahu mendorong. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sempurna. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 119. Ihya Ulumuddin ini Pakistan. Ini Imam Ghazali ini luar biasa. Beliau lahir sekarang itu di daerah satu kampung di daerah Iran. Jangan dikira karena saya selalu monitor di peperangan Timur Tengah Iran, namanya saya lihat di channel-channel segala macam. Itu saya ingat pelajari sejarah bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, orang-orang kafir segala macam itu. Makanya ada piagam Madinah itu, dulu Yasrib, sebelum Madinah namanya Yasrib. Itu Bani Quraidah, Madinah dan sebagainya, orang-orang Yahudi itu. Apabila dia berjanji selalu khianat. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kumpul tuh orang kafir, Yahudi, Nasrani, segala macam itu. Bangsa-bangsa lain, suku-sukuan agama lain. Kami orang Yahudi ini selalu akhirnya selalu kalau dia berjanji selalu khianat, tidak pernah berjanji, selalu ingkar, ingin menguasai hawa nafsu. Maka ada Rasulullah diusir. Maka terbentuklah ketika itu piagam Madinah. Sudah dibentuk piagam Madinah, perjanjian Mu'tabar, nggak kapok lah bahasanya gitu. Nggak mau khianat lagi segala macam, masih tetap juga diusir. Nah, apalagi Salman Al-Farisi, awalnya tuh asli orang Persia, Al-Farisi. Jangan dikira orang Iran itu dulu bisa menghancurkan Romawi, Persia itu luar biasa. Maka kalau saya lihat, wah, lanjut keturunannya jago-jago perang, nggak takut mati dia. Persia itu Al-Samad. Makanya Salman Al-Farisi itu satu-satunya orang ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, orang-orang kafir Quraisy berkumpul, orang munafik, orang Yahudi menyerang kota Yasrib ketika itu ke Madinah. Ketika belum sampai Salman Al-Farisi instruksikan bikin parit kondak namanya. Kalau Bapak Ibu ke Madinah atau Jumroh lah, itu masih ada. Jadi dia akan bersama, maka dibentuklah dibuat masjid Salman Al-Farisi Madinah itu. Ini luar biasa orang-orang Persia. Kata Imam Ghazali, Imam Ghazali asal-muasalnya filosof. Dia hidup di zamannya selevel dengan Aristoteles dan Plato. Saya pernah belajar beberapa semester ya, sekitar ada kali 4 saya 2 semester atau 3 semester filosofi itu. Imam Ghazali asal muasal hidupnya seorang filosof.
Itu seorang filosofi itu ketika itu waktu di zamannya hidupnya mewah luar biasa. Harta di sana, harta di sini, jabatan sana, jabatan sini, kedudukan sana, kedudukan sini, pangkat sana, pangkat sini. Sampai Al-Imam Ghazali menjadi dosen. Tapi di akhir hidupnya, Imam Ghazali ini, Abu Ghazali itu nama sebuah desa berada di utara Irak, Ghazali. Asal nama aslinya Abu Hamid bin Muhammad. Al-Ghazali biasanya kan kalau kita ini sekarang masih tulisan nih. Misalnya Pak Saifuddin, Pak ujungnya Al-Bantuti orang Bantu. Apa? Itu lapor kayak gitu kan sering kita dengar di sekarang ini. Orang ulama itu pakai nama dia kelahiran atau di kampungnya. Pakai Al-Jawi, Al-Sunni gitu. Imam Ghazali, tapi yang terkenalnya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, di dalam jiwa manusia ada 4 sifat. Karakter, tingkah laku yang ada di dalam diri manusia. Empat sifat ini kata Imam Ghazali, karena di akhir hidupnya Imam Ghazali itu menjadi orang sufi, waro, juhud, tawad. Dia mempelajari Imam Ghazali itu seluruh hidupnya. Saya ingat rektor saya pernah dengar Harun Nasution. Kemudian Harun Nasution juga itu. Mereka orang filsafat, tapi di akhir-akhir juga kok hidupnya itu masih pensiun dari rektor. IAIN dulu ketika itu. Sufi gitu. Yuhud, tawad gitu. Katanya Ghazali di dalam jiwa manusia ada 4 sifat karakter yang mengikuti kehidupannya ketika manusia itu lahir ke dunia ini sampai meninggalkan dunia ini. Yang pertama kata Imam Ghazali di dalam jiwa manusia ada sifat sabukiyah. Sabukiyah ini bahasa Arab, artinya serakah. Amat, apapun mau banyak manusia, rasakan itu. Ini sifat tamak, sifat serakah yang ada di dalam diri kita kalau kita tidak bisa mengendalikan bahaya. Belum lama, kenapa sebelum bulan puasa itu ada hakim kepala pengadilan negeri Depok, wakilnya sama jurusitan. Saya kan Pak, saya kuliah di IAIN, untuk kursi IAIN belum ini ya. Saya Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama. Ketika itu ada instruksi lulusan Fakultas Syariah Peradilan Agama diprioritaskan menjadi hakim agama Indonesia bagian timur untuk isi formasi hakim agama yang ada di Indonesia bagian timur. Saya ketika itu dapat di Flores Pak, perjanjian selama 7 tahun tidak boleh minta mutasi baik lisan ataupun tulisan dari Bima, Maluku, NTT, Irian termasuk timur-timur. Itu misi formasi karena kita di sana minoritas. Pengadilan agama yang ada di kabupaten dan kota itu diisi cuma hanya 2 dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta diputar dengan IAIN Sunan Kalijaga di Jogja 2.
kita yang lulus jadi hakim agama. Memang kita backgroundnya leadernya gitu, perintahkan. Nah, dulu pengadilan agama masih di bawah naungan lepas Kementerian Agama. Pas 2004 diambil oleh MA, Mahkamah Agung. Saya pindah saja ke Bimas Islam. Itu adalah hakim agama, hakim agama, dan itu gajinya satu. Tergantung dia masa kerjanya. Tapi kalau hakim yang di Depok, kalau dia golongan 4C atau 4C apalagi 4C dengan masa kerja sekitar 30 tahun. Belum lama sebelum bulan puasa, Bapak Presiden Prabowo menaikkan gajinya 280%. Itu melebihi TNI, Polri, dan ASN lainnya. Berarti 280%. Kalau dia dapat gaji, remunerasi, tergantung grade apa grade 12 sampai 20 gitu. Tunjangan makan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan jabatan, tunjangan bina segala dan itu saya berkata gajinya sekitar 1 bulan negara memberikan 40 juta. Saya mau tanya, 40 juta gede nggak? Gede atau kecil? Saya kirain orang-orang aku sudah usah kecil kan 40 juta, saya gaji 1 juta sebulan. Kenapa itu saya pindah? Ibu saya alhamdulillah Allah panjang umur sekarang sekitar 87 tahun. Masih ada di Petojo di Petojo Sari ibu saya itu. Kalau saya pilih 2 tahun pindah Kalimantan, 2 tahun pindah Sulawesi, 2 tahun pindah Irian Jaya, 2 tahun pindah Sumatera, itu susah saya ketemu ibu saya. Saya sebutin, kamu kalau punya jalan jauh-jauh, cuma nangis saja. Gor-goran saya habis sekatan itu. Saya pikir begitu kan. Sama tetap saja, kamu gajinya rupiah juga, bukan dolar. Begitu Irian, gaji rupiah juga. Biaya hidup lebih tinggi. Beras 1 liter 30.000 Mas. Ayo kan, coba tinggal di sini 30.000. Ada hikmahnya itu sudah secara tahun Bapak Presiden naikkan dengan gaji di bawah negara sekitar 40 juta, masih juga korupsi. Masih juga banyak pasal bermain dengan yang berperkara. Kalau bahasa saya bodoh, nggak ada rasa syukur. Karena kan ketika itu hakim-hakim itu protes terus minta dinaikin gaji. Oh, begini, masih korupsi. Bodoh. Ini sifat syahuniyah, sifat serakah yang ada di dalam diri kita. Berbahaya, malu dirinya, malu keluarganya, anak, istrinya, saudara-saudara. Diplot di media berbagai macam. Kalau dia tinggal di kampung, wah, dia kita korupsi, tangkap potensi oleh KPK, malu. Begitu juga dalam diri kita, sifat syahuniyah harus kita kendalikan. Contohlah, kita buka semua makanan kita beli yang banyak yang berbeda. Itu kalau kita makan semua itu nyadar kan? Apalagi umur orang tua, saya udah juga. Saya tunjukin 60 Pak, karena golongan saya tinggi juga 4C. 4D, mentok sudah habis dan
ada lagi itu. Semakin tua, orang semakin mengecilkan. Ya. Dulu kita waktu masih muda makan 2 piring kuat, kita sekarang 1 piring. Ini Allah sudah ciptakan demikian. Allah berkata, kamu itu jangan serakah, akan membahayakan. Sebab kenapa? Kalau kamu tidak kendali, tidak dikendalikan, serakah, kalau khawatir. Apa? Ada bahasa Sunda yang kata hawak serakah ya? Ya. Akan membahayakan. Makanya seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini karena dari pola makan. Ini kalau pola makan kalau kita tidak bisa kendalikan bahaya. Ketika saya bukan bisa di kawasan PBB dengan ibu saya kan jadi pemburu nikah itu pasti bapak-bapak ibu-ibu ngasih berkat buat pemburu makanan yang terbaik kan daging segala macam. Itu kalau saya makan saya embat semua. Saya nggak kaget itu. Sekarang umur udah 60, udah 64 udah. Teman-teman saya pemburu yang berada di seragam dapat berkat ini. Kalau 1 hari, 1 minggu jadikan 4 pasang aja, udah 4 hektar. Pasti bapak ibu kasih saya kalau saya nikahin anak bapak ibu, nggak mungkin nasi doang. Malu. Sebab seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita, asam urat, kolesterol, kencing manis, gula darah, mata kunang-kunang, itu belum kunang-kunang kalau buku balik. Itu karena dari makan kita. Ini makan. Makanya Nabi kata sumu tasik. Berpuasalah kamu pasti kamu sehat. Kalau di klub media kan saya kalau tugas demokrasi tulis nanti saya bisa 3 bulan bisa. Itu orang Arab kalau makan satu nampak itu makan sendirian. Kalau kita kan bertiga atau berlima kalau makan saya nggak simak makan. Punya pada mungkin belum makan nih. Saya kalau 3 bulan juga sana. Waduh berarti ayam. Makanya yang suka makan itu syahwatnya tinggi, paling otak pusing. Lihat kalau pada cakep. Ini jiwa rasa serakah yang ada di dalam diri kita harus kita kendalikan juga. Nabi besar Muhammad SAW itu paling senang gulai kepala kambing. Kalau di Mekah itu saya begitu tugas di Mekah di daerah Jawa itu banyak itu orang-orang Arab itu jual gulai kepala kambing yang dimasaknya di dalam tanah. Nabi Muhammad SAW paling senang ketika itu gulai kepala kambing juru masaknya Salman Al-Farisi. Nabi Muhammad dia pun dikasih oleh para sahabat, dia kata makan habis satu kepala. Kasih Abu Bakar kasih lagi ke Utsman kasih lagi ke Ali kasih dulu. Kasih Nabi Muhammad kembali lagi. Ini kepala kami, berilah ini. Yang kedua kata Imam Ghazali, di dalam jiwa manusia ada sifat syaitani. Sifat setan. Kenapa? Allah berkali seluruh sifat-sifat makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini Allah berikan kepada manusia.
kan bulan puasa nih. Ada hadis sahih Nabi bilang, setan itu bulan puasa, iblis dibelenggu, dimasukin ke neraka. Iya, benar nggak salah. Tapi selama 11 bulan itu, naluri virus setan tertanam, ternyata tertancap dan tertanam di dalam tubuh kita. Bulan puasa kan banyak orang iklan WhatsApp, bulan puasa kan ada masuk di akal tuh. Kata Nabi dalam hadis sahih, setan iblis dibelenggu. Tapi lihat di jalanan banyak setan juga kelakuannya. Ya. Ada yang masih nyolong juga, ada yang masih ngerampok juga. Itu kan kelakuan setan. Ternyata virus-virus benih-benih setan selama 11 bulan ditancapkan di dalam tubuh kita. Waktu kita waktu cuma 10 setengah jam. Jika tadi. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, di dalam jiwa manusia ada sifat bahimiyah, sifat binatang. Ada tapi dalam tubuh kita sifat binatang. Kadang-kadang kamu melihat orang yang kafir, setan. Terus ada juga yang di dalamnya dengan dasar binatang, nggak punya malu. Ya kan? Tapi dasar kita kan begitu. Sifat binatang yang ada di dalam tubuh kita harus kita kendalikan, kalau tidak bahaya. Ini luar biasa Imam Ghazali ini bahasanya sudah betul. Ilmu tauhidnya fikih, balaghahnya dan segala macam. Sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Makan, binatang makan, minum, mau kawin. Saya kunci kalau kalian tahu orang banyak segala macam segala ini orang kawin bukan mata kita. Manusia tak bisa kayak begitu. Coba apa itu? Main keluar begitu. Ciuman segala macam, bersulut, menjual segala macam. Alasannya hak manusia, hak tapi manusia. Hak asasi.